Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi dasar pada router Mikrotik RB941-2ND. Oke, kita simak bersama-sama. Langkah yang pertama, kita akan mencoba mereset dulu router ini, karena router dalam posisi awal biasanya bawaan pabrik, sehingga memiliki konfigurasi bawaan pabrik yang nantinya akan bercrash atau bertabrakan dengan router konfigurasi kita, sehingga perlu kita reset terlebih dahulu. Kita coba masuk menggunakan MAC address, kemudian login menggunakan admin, passwordnya kita kosongkan. Setelah masuk seperti ini, kita akan melakukan reset konfigurasi. Kita klik sistem, reset konfigurasi, kemudian checklist dua hal ini, no default dan do not backup. Not default configuration artinya kita tidak menerima konfigurasi bawaan pabrik. Kalau do not backup artinya konfigurasi yang ada saat ini tidak kita backup. Kemudian kita klik reset configuration dan kita klik yes pada pertanyaan reset semua konfigurasi dan reboot. Kita klik yes. Dalam posisi ini router akan mati dan hidup lagi, namun dengan zero configuration, yang artinya nantinya akan siap untuk kita konfigurasi. Dalam posisi itu router akan lebih mudah dikonfigurasi karena kondisinya kosong tanpa konfigurasi. Kalau ini tidak muncul winbox-nya, kita klik exit atau kita klik cancel di sini. Kita tunggu, kita klik refresh sampai si router kembali muncul. Mengapa ini tidak langsung muncul? Karena router posisinya mati, kemudian dia hidup kembali, reboot dalam bahasanya, sampai dia muncul lagi, baru kita akan lakukan konfigurasi. Oke, ini sudah muncul si router. Router yang muncul ini, ciri-ciri telah berhasil kita reset adalah IP address-nya memiliki IP 0000 dan identitinya biasanya Mikrotik atau router OS. Kalau di antara dua itu, maka router ini telah berhasil kita reset, yang artinya siap untuk kita konfigurasi. Baik, kita akan mulai konfigurasi. Kita klik MAC address, login untuk default configuration awal, ya, login defaultnya admin, passwordnya kosong. Kita klik connect. Saat sudah mulai masuk di sini, biasanya saya arahkan untuk melakukan konfigurasi tampilan, artinya tampilannya dinyamankan oleh kita si programmernya. Kita klik setting, kita klik zoom in untuk memperbesar sampai tampilan tulisannya tidak terlalu kecil sehingga mudah untuk kita baca. Karena kita akan menyambungkan router ini dengan WiFi, maka nanti langkah pertamanya adalah kita klik wireless, kemudian kita akan menghidupkan modul wireless di router kita ini. Di sini ada tertulis WLAN 1, posisi warna abu-abu ini artinya mati. Kita klik WLAN 1. Untuk menghidupkannya kita perlu klik checklist warna biru ini. Nah, sampai dia memiliki warna berwarna tulisannya, artinya modul WLAN sudah hidup, namun kita belum mendapatkan koneksi internet. Untuk mencari WiFi yang akan kita sambungkan ke router kita, kita perlu mengklik dua kali WLAN 1. Kita klik dua kali WLAN 1. Kemudian akan muncul kotak interface WLAN 1. Di sini kita mencari tombol scan. Ya, ini ada tombol scan. Kita lakukan klik satu kali kiri. Kemudian akan muncul kotak scanner. Kotak scanner ini nanti akan menampilkan WiFi yang ada di sekitar router kita. Kita klik start. Nanti dia akan mencarikan WiFi yang ada di sekitar router kita. Ini untuk contoh, saya menggunakan WiFi dengan inisial A5. Saya klik A5. Setelah kita pilih, warnanya berubah, kita klik connect. Kembali lagi ke kotak interface, kita langsung klik apply. Oke. Sampai di sini belum selesai karena WiFi A5 tadi, WiFi saya tadi memiliki password. Karena memiliki password, maka router perlu kita kasih tahu passwordnya WiFi kita itu apa. Sehingga kita coba masukkan password di router kita. Caranya kita masuk ke tab security profile ini. Di security profile kita klik plus. Kemudian kita
ubah modenya, ini namanya profile 1 enggak apa-apa, modenya kita rubah menjadi dynamic case, kemudian checklist WPA pre-share key, WPA2 pre-share key. Di dua kolom label ini kita masukkan password kita. Kalau kita ingin passwordnya terlihat, maka hide password dibiarkan unchecklist. Tapi kalau kita ingin tidak terlihat, kita bisa klik hide password di pojok kiri atas ini. Ya, karena ini rahasia maka saya beri checklist di hide password sehingga tidak akan muncul tampilan passwordnya di layar. Tapi apabila ingin dimunculkan, tinggal kita klik di bagian hide password ini. Dua-duanya sama, diisikan hal yang sama passwordnya. Baik, kalau sudah kita klik apply, oke. Maka akan muncul profil 1 ini yang artinya adalah password yang barusan kita buat. Apabila terjadi kesalahan password, maka kita bisa edit password yang baru saja kita buat dengan cara klik profil 1 2 kali. Nanti akan kembali ke kotak yang tadi, kita tinggal ubah password yang salah. Oke, setelah security profile kita konfigurasi, kita edit. Sekarang kita kembalikan lagi ke WiFi interface. Di sini kita klik 2 kali WLAN 1. Kemudian lokasikan tab kita di wireless. Kemudian cari di bagian bawah tulisan security profile. Yang semula tertera di situ pilihannya adalah default, kita ganti menjadi profile 1. Yang artinya kita berarti sudah memasangkan password kita di WiFi yang kita pilih tadi. Apply, oke. Tunggu beberapa saat sampai ada label R di samping kiri tulisan WLAN seperti ini. Ketika sudah ada label R di samping kiri tulisan WLAN 1, artinya WLAN 1 sudah running, sudah terkoneksi ke WiFi kita. Namun router kita ini belum mendapatkan internet. Oke ya. Jadi untuk tahu router kita ini sudah dapat internet atau belum, kita bisa cek melalui new terminal. Ini kita close dulu. Kita ke new terminal. Baik, kalau ada pertanyaan seperti ini, kita tinggal pencet N. Do you want to see the software license? Kita pencet N. Kemudian kita diminta untuk change your password, tidak usah. Kita pencet CTRL dan C, Ctrl dan C. Nanti akan muncul admin @mikrotik. Kita panggil server Google untuk contoh. Harusnya belum reply atau belum terkoneksi. Kenapa? Karena memang belum mendapatkan IP address. Nah, seperti ini masih error. Langkah selanjutnya kita nanti akan mengkoneksikan router kita ke WiFi tadi dan mendapatkan IP. Caranya adalah kita klik IP, DHCP client, kemudian di sini kita klik plus, kemudian akan muncul kotak DHCP client. Di bagian interface, karena sumber internet kita tadi melalui WLAN 1, maka kita klik WLAN 1. Di bawahnya checklistnya biarkan use peer DNS, use peer NTP, add default route tetap yes. Kita klik apply, oke. Tunggu sampai si WLAN 1 ini mendapatkan IP. Ini sudah muncul IP address. Ini artinya mendapatkan IP dengan status bound, sudah terkoneksi internet. Buktinya apa? Terkoneksi internet saat kita di terminal, kemudian kita new terminal, buka ping Google lagi, dia sudah menjawab. Ini seperti ini berarti dia sudah connect internet, sudah reply. Yang sudah reply berarti baru routernya. Begitu. Oke, kita close yang new terminal. Kita close juga yang DHCP client. Artinya saat ini posisi router sudah mendapatkan internet. Namun kita perlu mengkonfigurasi satu hal lagi, yaitu IP firewall. Mengapa? Karena kita akan memasangkan NAT atau kepanjangannya Network Address Translation. Untuk apa ini NAT? NAT ini digunakan untuk mengubah IP lokal kita di IP lokal kita untuk menjadi IP public. Ya. Mengapa perlu dijadikan IP public? Agar bisa berkomunikasi dengan internet. Kita klik plus, kemudian kita arahkan di tab general, change-nya source NAT, out interface-nya, karena sumber internet kita tadi melalui WLAN 1, maka di sini kita pilihan WLAN 1,
actionnya masquerade. Masquerade ini mungkin artinya masker ya, menutup IP lokal yang ada di klien kita menjadi IP public. Apply, oke. Oke, 3 langkah ini adalah langkah awal untuk mengkoneksikan router kita terhadap internet. Yang pertama tadi menyalakan wireless, mendapatkan IP dari DHCP klien, IP dari wireless tadi yang pertama, kemudian yang kedua membuatkan IP firewall. 3 langkah pertama untuk melakukan koneksi dari router menuju ke internet. Langkah yang 3 langkah selanjutnya untuk mengkoneksikan internet ke klien, nah, seolah-olah komputer yang saya gunakan ini adalah klien, maka kita perlu yang pertama adalah membuat IP address. Oke, kita akan membuat IP address, kemudian kita akan membagikan IP address ke klien. Caranya kita klik IP addresses. Di sini sudah ada satu buah IP yang secara dynamic, artinya otomatis muncul melalui WLAN 1. Kita buat baru di sini plus membuat IP kelas C, misalnya saya buat 192.168.10.1, saya gunakan /24 untuk membagi 254 klien. Interface yang kita gunakan interface di mana kabel jaringan saya nyolok di router. Nah, saya gunakan Ether 2, maka di sini saya pakai Ether 2. Klik apply dulu, networknya muncul, kita klik OK. Sampai saat ini berarti kita sudah pada posisi sudah memiliki IP address untuk Ether 2 yang siap akan dibagikan ke klien. Kliennya dalam hal ini adalah komputer yang sedang kita gunakan ini. Kita close. Langkah selanjutnya kita akan membagikan menggunakan IP DHCP server, membagikan IP. Di sini yang kita klik bukan plus lagi, karena MikroTik membuatkan kemudahan bagi kita ada wizard untuk men-setup DHCP. Sehingga yang kita klik di sini cukup DHCP setup. Kemudian di sini pilihannya adalah kita akan membagikan IP address melalui interface mana. Karena tadi kita membuatnya di interface Ether 2, kita bikin IP-nya di Ether 2, maka di sini pula kita membaginya di Ether 2. Kita next pelan-pelan, muncul DHCP address space, network muncul, ini addresses to give out, artinya IP yang diberikan kepada klien. Di sini kalau kita lihat, dia IP-nya bergerak dari 192.168.10.2 sampai 192.168.10.254. Mengapa kok dari 2 sampai 254? Yang 10.1 kemana? Yang 10.1 digunakan oleh router sebagai IP di Ether 2, sehingga yang dibagikan kepada klien sisanya yaitu 2 sampai 254 gitu ya. Kita klik next. DNS server biarkan otomatis. List time artinya IP nanti akan memiliki waktu berapa lama? 10 menit ya, ini kita bikin dia memiliki waktu 10 menit hidupnya. Nanti setelah 10 menit dia akan mengulangi lagi 10 menit lagi, seperti itu. Kita klik next. Setup has completed successfully. Oke. Setelah langkah ini seharusnya komputer sudah mendapatkan internet. Namun biasanya secara teknis kita melakukan cabut colok di kabel jaringan bisa untuk mengaktifkan internetnya karena butuh refresh dia, atau juga bisa kita ke control panel. Kita ke control panel, kita masuk di network internet, network and sharing center, kita cari change adapter setting di sini. Kita matikan sementara Ethernet. Ini kita lihat bagian sini dan bagian bawah ini belum ada internetnya, berarti no internet access. Kita matikan bagian interface Ethernetnya, kita disable. Kemudian kita enable. Nah, kita hidupkan. Ini seolah-olah kita mencabut dan mencolokkan kembali. Saat dia sudah kita colokan kembali, nanti dia sudah akan muncul ada networknya. Kemudian di bagian bawah sini sudah berubah menjadi kotak, artinya klien kita ini sudah mendapatkan internet. Buktinya mendapatkan internet dari mana? Kita bisa membuka CMD dengan memencet Windows R, kemudian ketikkan CMD, kemudian di sini kita coba melakukan ping terhadap server google.com.
Kalau reply berarti dia telah terkoneksi internet. Atau dengan cara yang lebih mudah lagi, kita buka browser, kemudian kita buka YouTube misalnya. Kalau dia masuk ke YouTube, berarti dia sudah terkoneksi internet. Ya. Lulus sekolah Bing. Oke, berarti dia sudah terkoneksi internet. Sekian untuk langkah konfigurasi dasar, semoga bisa diikuti. Terima kasih.